Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini saya akan membongkar trik-trik tentang validitas dan reliabilitas. Jadi akan saya bagi trik-triknya, bagaimana cara membuat data yang nggak valid menjadi valid, data yang nggak reliable menjadi reliable. Oke, 1 menit. Artinya 1 menit itu artinya sangat mudah gitu ya. Jadi untuk file atau modul dalam video ini teman-teman bisa dapatkan gratis di sini. Nah, teman-teman tinggal download file untuk video saya ini di sini. 1 menit membongkar trik validitas dan reliabilitas. Teman-teman bisa download di www.startkomat.com free, gratis. Dan satu lagi, ini channel YouTube saya namanya Startkomat, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, misalkan diberikan data seperti ini. Ini data yang nggak valid. Jadi, di sini teman-teman, ada data namanya pelayanan. Misalkan questionnaire ya. Questionnaire, variabelnya ada pelayanan, ada kepuasan. Misalkan pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Di mana di questionnaire ini misalkan pelayanan itu terdiri dari 5 pertanyaan. PEL 1, PEL 2, PEL 3, PEL 4, PEL 5. Sementara kepuasan terdiri dari 3 pertanyaan. KEP 1, KEP 2, KEP 3. Ini sebagai contoh saja, ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat diisilah oleh 20 responden. Ini contoh aja 20 responden. Kadang-kadang ada yang 30 responden, terserah sih. Ini sebagai contoh saya menggunakan 20 responden. Contoh 4 itu menyatakan, 1 itu menyatakan sangat tidak setuju, misalkan skala Likert. 2 menyatakan tidak setuju, sampai 5 menyatakan sangat setuju. Jadi contoh orang pertama menjawab setuju pada pertanyaan pertama di pelayanan. Orang pertama menjawab kurang setuju di pertanyaan kedua variabel pelayanan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menguji validitas sama reliabilitas untuk pelayanan dulu. Oke, sekarang kita uji dia. Ini kita copy datanya. Kita copy. Sekarang kita pindahkan ke SPSS. Sudah saya pindahkan datanya. Ini sudah saya pindahkan. Oke, saya beri nama di sini ya. Jadi datanya ada 20 orang. Sekarang kita mau menguji validitas dan reliabilitas untuk pelayanan dulu. Oke, kita pilih Analyze, Scale, Reliability. Kita masukkan pelayanannya. Oke, kita pelayanan dulu ya. Kita masukkan, kemudian pilih Statistik, kemudian pilih Scale if item deleted. Pilih Continue. Oke. Nah, sekarang kita copy dulu hasilnya. Ini untuk validitas, untuk reliabilitas. Kita copy hasilnya ke dalam Word. Kita taruh di sini. Nah, ini dia. Pertama, kita fokus ke validitas dulu ya. Nah, untuk validitas, kalau teman-teman baca di beberapa buku, biasanya dia mengambil nilai yang ini. Corrected Item Total Correlation. Dikatakan valid, ada beberapa buku yang menyatakan kalau di atas 0,3 dia valid. Atau kadang orang menentukannya menggunakan R-table. Ada 2 pendekatan, tapi terserah sih, karena dua-duanya ada di buku gitu. Yang penting ada referensinya. Kalau 0,3 memang ada referensinya di buku. Jadi, kalau di atas 0,3 dia valid. Contoh PEL 1, nilainya 0,165. Wah, nggak valid nih pertanyaan ke-1, dihapus. Untuk PEL 2, nilainya negatif 0,238. Lebih kecil daripada 0,3, nggak valid. Kalau kita lihat semuanya nggak valid. Wah, gimana nih nggak valid semua? Gitu kan? Nah, begitu juga untuk reliabilitasnya Cronbach's alpha. Dari beberapa literatur ada yang mengatakan harus di atas 0,6 atau di atas 0,7. Sementara ini nilainya minus, negatif 0,177. Artinya dia nggak reliable. Jadi kuesionernya ya nggak valid, nggak reliable, nggak bisa digunakan. Nah, gimana kah cara triknya membuat jadi valid dan reliable? Oke, saya beritahu. Pertama, kita fokus ke pelayanan dulu. Saya mau hitung nilai total dulu. Total pelayanan, gitu ya. Oke, kita hitung totalnya. Di sini sama dengan sum dari pelayanan dulu. Kita copy. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat kita total pelayanan.
Kemudian saya mau mencari nilai korelasi. Korelasi PEL 1 terhadap total pelayanan berapa? Korelasi PEL 2 terhadap total pelayanan berapa? Oke, ini yang paling penting, menghitung korelasinya. Oke, saya buat seperti ini dulu. Ini saya copy namanya di bawah. Di sini ada total pelayanan. Oke. Nah, rumusnya adalah sama dengan core. Ini ada korel, klik 2 kali. Ini untuk mencari korelasi. Totalnya kita blok. Ini. Kemudian kita blok lagi. Kita kunci. Nah, ada tanda dolar. Kemudian koma. Kita blok yang ini. Nah, kita blok. Kemudian enter. Kemudian sekarang kita tarik ke kanan. Nah, jadilah korelasi. Cara bacanya, ini kalau kita klik di sini, nah tuh, gitu kan? Ini cara bacanya, nilai korelasi antara total pelayanan dan PEL 1 0,654 gitu. Yang ini kita lihat dulu. Nah, ini sama yang ini. Cara bacanya nilai korelasi antara total pelayanan dan PEL 2 0,238. Nah, tantangannya adalah gimana caranya supaya nilai korelasi ini meningkat. Semakin besar nilai korelasinya, itu semakin tinggi nilai validitasnya. Oke, ini pertama saya copy. Saya mau buka notepad dulu. Oke, ini. Oke, saya pindahkan lagi ke sini. Nah, ini nilai yang lama. Sekarang kita coba perbaiki data kuesionernya. Dengan harapan ini, yang nilai yang di sini akan melampaui yang ini. Gimana caranya? Kita buat datanya sama. Itu triknya, buat datanya sama. Contoh, misalkan di sini 5, 1. Kan ada yang berbeda kan? Saya buat aja misalkan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kan sama semua. Naik nggak? Yang sebelumnya 0,65 jadi 67, meningkat. Nanti validitasnya naik dia. Nih, yang sebelumnya 0,238 jadi 0,431. Naik validitasnya. Yang sebelumnya 0,27 jadi 0,43, naik. Nah, semakin valid dia. Sekarang coba kita uji lagi. Kita copy. Kita pindahkan lagi ke SPSS. Di sini. Paste. Kita uji lagi validitasnya. Di sini. Oke. Nah, sekarang lihat. Nilainya kan, coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Kita bandingkan di sini. Sebelumnya kan 0,165, sekarang jadi 0,352, lumayan naik. Yang negatif sekarang jadi positif. Yang negatif jadi positif. Lumayan ada peningkatan. Gimana cara meningkatkannya lagi? Kita buat lagi data yang sama. Oke. Jadi ini kita copy dulu, kita copy lagi. Kita pindahkan ke notepad, kita copy, pindahkan ke sini. Baru kita ubah lagi datanya. Mana harus kita rubah? Misalkan yang ini. Oh, yang ini saya mau buat 5. 5 kan harus sama. 5, 5, 5 gitu. Nah, lihat. Naik nggak dia? Dari 0,67 naik jadi 0,70. Dari 0,43 naik jadi 0,60. Pada naik semua kan? Naik semua. Kita buat lagi data yang sama di sini misalkan. 2, 2, 2, 2, 2. Nah, naik lagi dia. Tuh. Sekarang kita cek validitas sama reliabilitasnya. Kita copy lagi. Sekarang kita pindahkan di sini. Kita uji lagi validitas sama reliabilitasnya. Copy, kita oke. Nah, kita lihat sudah mulai valid. Nah, lihat. Nah, ada yang belum valid. Harus di atas 0,3. Tinggal satu lagi. Kita naikkan lagi. Ini kita copy dulu. Pindahkan ke notepad. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kita buat lagi data yang sama. Ini misalkan 5, 5, 5, 5, 5. Ini lagi misalkan 2, 2, 2, 2, 2. Kayaknya ini sudah valid semua untuk pelayanan. Oke, kita copy dulu datanya. Copy. Kita pindahkan ke SPSS. Analyze, scale, reliability, pilih oke. Nah, itu udah valid semua. Tinggal kita copy. Pindahkanlah ke Word di sini. Oke. Untuk validitasnya sudah valid semua. Karena sudah di atas 0,3. Gitu triknya. Buat datanya sama semua. Untuk Cronbach alpha-nya sudah di atas 0,6 atau 0,7 sudah reliable. Oke, untuk pelayanan sudah aman. Sekarang kepuasan. Oke, kita uji dulu validitas sama reliabilitasnya untuk kepuasan. Oke, ini kita keluarin. Untuk kepuasan, kita cek lagi. Klik OK.
Nah, masih belum valid sama reliable. Wah, nilainya parah nih. Oh, di bawah 0,6 Cronbach alpha-nya. Ini masih di bawah. Yang valid cuma satu. Ini dia. Yang ini nggak valid. Kita validkan datanya. Oke. Mana yang mau kita rubah? Misalkan ini 5 jadi 5. Kan sama ya. Sama. Mana lagi misalkan. Ini biar sama 5 gitu. Ini biar sama 1 gitu. Kemudian nih 1 1 1. Dah. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit dulu, kemudian dicek. Nah, kita copy, kemudian kita pindahkan di sini cupnya. Oke, kita analyze, scale, reliability, kita pilih OK. Wah, sudah valid dia, valid semua. Kita pindahkan di sini. Untuk validitas semua sudah di atas 0,3, untuk reliabilitas sudah di atas 0,6 atau 0,7. Begitulah cara triknya, membuat datanya sama semua dalam satu baris. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, jangan disalahgunakan. Ini sebagai bahan pengetahuan saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.